Eh, Angka 2 ya. GR dengan angka. Kita selalu GR dengan angka. Lo oke dengan angka. Oh iya dong. Tapi penghapus kajikan lah tuh ya. Oke, kita akan ngomongin GR dengan angka. Nah, maksud dari angka. Ya, misalkan kayak gini, kita punya hitung-hitungan bahwa mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat Islam dengan angka misalkan 80 sekian persen atau mungkin 90%. Kemudian akan sangat mudah kita mengatakan bahwa kita adalah umat mayoritas. Oh, oke. Oke. Tapi pertanyaannya adalah apa? Apakah setiap yang mayoritas itu berkualitas? Apakah setiap yang mayoritas itu kemudian juga bisa memberikan sejumlah kebaikan? Jawabannya gampang. Belum tentu. Oh, Beres. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam banget. Ting orang nu beleguk, ting marah yang goblok. Ya, terus menarik ya. Secara populer misalkan kita bisa belajar pada salah satu film produksi Hollywood misalkan. Sebut saja apa namanya 300. Pertarungan antara Sparta dan mana itu teh? Bukan Persia. Persia. Ya, Yunani vis-a-vis Persia gitu kan. Yang kerennya itu kan walaupun bantai habis gitu kan ya, yang 300 itu tapi seolah-olah menang mereka gitu. Atau dalam tradisi Islam itu ada di perang Badar kan? Ya. Di perang Badar. 313 ya. 313 orang melawan 1000 orang. Gitu. Artinya bukan urusan masalah angka. Gitu. Karena kalau urusan angka bisa jadi yang mengisi hanya sekadar manusia. Oke. Kalau misalnya skipnya. Oh, ngerti. Oke. Aya kehendak leuwih edan. Nah, Aya kalau yang 313 saya melihatnya itu bukan manusia lagi. Ya. Kenapa bisa yang 313 kaum muslimin bisa mengalahkan sampai 1000 orang kaum kafirin? Saya melihat yang 313 itu bukan manusia. Tapi hamba. Tapi yang 1000 itu manusia. Yes. Kalau sudah ngomongin manusia, akan dibebani dengan sejumlah kepentingan. Kalau sudah ada hamba, udah Menghamba gitu. all out. Dia nggak akan terjebak dengan gonima. Ya. Dia tidak akan terjebak dengan kekuasaan. Dia tidak akan terjebak dengan apapun. Yes. Pada level ini kemudian saya bilang, kadang-kadang angka bisa menjadi sebuah jebakan buat kita. Angka bisa membuat kita merasa Adigung sombong, mampu. Masa 1000 tidak mampu mengalahkan yang 300? Makanya duit 50 juta Masa uang 50 miliar tidak bisa menyelesaikan masalah? Bukan itu. Konteks hari ini sebut saja dalam satu kota Bandung aja misalkan, atau satu RW di kota Bandung diketahui ada dalam satu RW itu sebut misalkan ada sekitar 500 penduduk kakak misalkan. Diketahui dari 500 kakak itu dalam satu RW itu yang kayaknya sekitar 50%. Pertanyaannya, apakah yang dari 50% itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di 50% lainnya? Oke. Ada jaminan nggak? Ada lah. Nggak ada kan? Nggak ada. Setelah tadi opening gitu, jadi bisa dibilang belum tentu. Belum tentu. Karena ada yang lain gitu. Jangan-jangan yang mengisinya sekedar manusia, bukan mereka yang menghamba. Kata kunci hamba adalah melayani, serve, khidmat. Iya. Ya tadi orang benar juga. Karena yang 313 ini menghamba kepada sesuatu supreme being yang essence, mengatur semuanya. Gitu. Essence. Terus. Nah, pada akhirnya yang kita pertanyakan adalah kalau ada istilah bahwa yang mayoritas itu belum tentu berkualitas, ya. Tentu ini akan berlaku juga dong. Apakah berarti yang minoritas juga berkualitas? Nah, jawabannya bisa sama, belum tentu juga, tergantung bagaimana mengolah. Karena kemudian kita bisa menggunakan cara pandang yang lain. Misalkan seperti ini, bukankah
tidak selamanya kebaikan yang tidak di-manage demikian rupa itu akan kalah oleh keburukan yang di-manage demikian rupa. Ya. Nyata, keyword yang sering dibahas. Kumarek menang dan ujat mah terorganize. Kita tidak. Tidak. Kita juga nu aing bener wae tuh. Lah iya, jangan-jangan enggak, kita part of yang tidak baik. Orang itu bener gitu. Orang itu bener nah. Memang orang bisa tipu jelema bener mah nganggapnya orang bener gitu. Istighfar hampura. Ya. Oke. Ya kita kan bisa ketika kita bisa melihat misalkan bagaimana kemudian kok bisa gitu kan ada generasi yang 313 di perang Badar itu bisa mengalahkan sampai ke 1000 orang. Ya. Tentu kita butuh kaca spion dong pada step ini. Ya. Kita butuh kaca spion. Sebenarnya apa yang dilakukan pada every step sampai pada titik as war? Ini prosesnya kan bukan proses yang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ini bukan proses kuliah. Ya. Tiba-tiba najong parah di balik gitu kan. Tiba-tiba jadi gunung misalkan, prosesnya lagi lapisan, anakan gitu. Itu apa yang dibahas dari situ? Nah kan akhirnya muncul pertanyaan, lalu apa bedanya manusia dengan hamba? Ya. Kok maha mengurainya ya? Itu harus kita urai bareng-bareng sebenarnya. Dengan cara, apakah kamu saat ini sudah menjadi manusia, namun luput jauh dari indikator hamba? Atau kita sudah jadi hamba, namun hamba yang seperti apa? Menghamba kepada yang mana? Karena kan ketika ngomongin hamba juga bisa jadi ambigu. Bisa hamba kepada dunia. Ya, betul. Jadi nulis lagi yang can beres. Lah iya, bisa hamba kepada Sang Maha. Ya. Kita kan ada yang di mana? Gitu. Nah, cuman ini jadi jebakan Batman, man. Saya nggak jebakna Batman. Tak jebakan Batman Si kampret. Udah oke. Ini bisa jadi jebakan kampret. Soalnya menjebaknya si kampret. Apakah kita menghamba pada dunia? Atau kita menghamba kepada Sang Maha Kuasa? Dan ini bisa jebakan Batman. Jebakan Batman seperti apa? Seolah-olah karena kita ingin menghamba pada Sang Maha Kuasa, seolah-olah sedikit orang atau bahkan mungkin ada beberapa orang atau mungkin banyak orang yang akhirnya cross ini menafikan nilai-nilai dunia. Oh, udah masalah oke tau? Hah? Salah oke tau kan? Ya salah juga. Ya. Pertanyaannya sih hidup di mana? Ya eta. Mudah kasar dunia tadi jejak mah Atuh jatuh bisa. Pertanyaannya sih hidup di mana? ya. Gitu kan? Oke. Ini yang saya bilang di bandetnya. Ketika orang memahami, udah aku mari dolillahi ta'ala, Ya. tapi lupa kepada prinsip-prinsip dunia, nilai-nilai dunia, atau sunatullah yang ada dalam dunia. Sunatullah orang mencak tina tanah, nyagali tanah, olah tanah, tapi ke orang bisa menjaga diri, keluarga, tetangga, baraya, nusa dan bangsa, Maraban batu, berbagi dan seterusnya. Akhir bae dari rezeki mah nuturkeun. Nah, kumaha Allah we. Cek Allah teh aya menghirupna saha. Mahal orang kita ikhtiar. Ini sponsor kurang di Hajar dulu. Kalau mau minum kopi eskalasi. Eskalasi kopi. Oke. Nah, pertarungan ini pada setiap zamannya ada orang yang terjebak di sini, ada juga orang yang terjebak. Cikohol nah. Hah? Cikohol ini bau. Wes, cikohol. Lanjut. Kokol atau maksudnya. Lanjut. Begitu. Nah, kita kan selalu jangan-jangan pada setiap fase kita ada pada fase keterlibatan atau bahkan keterjebakan di sana, di sini. Karena sini Malah ada yang mungkin seakan dia menghamba kepada yang kuasa tapi untuk dunia. Hungkul. Berlaku seperti itu. Ya oke nya. Ada orang yang ini tapi untuk ini. Hanya muncul istilah ngejual ayat, ngejual apa gitu kan. Nah, fase hamba ini tentu bukan fase yang selesai ya. Karena fase hamba adalah apa istilahnya menjadi
Jadi terus menerus. Ini adalah proses yang terus menerus till the end. Coba, kalau yang hamba ini kepada dunia saja, bukan itu jadi manusia atau kumaha kategori manusia, kumaha deskripsinya? Oke, deskripsi manusia sederhana aja. Ya manusia pada umumnya, kita yang sudah dikasih ruh, kita sudah dikasih tubuh. Kita berkuasa atas semua tergantung yang kita usahakan aja. Ya, itu manusia. Tanpa ada faktor lain. Tanpa sebut saja dalam pengertian sederhananya adalah ketika hubungan ini adalah ketika mereka tidak tidak memainkan ranah vertikal horizontal. Oke. Gitu. Jadi cuman Ingat. ngeflat hidup teh gitu. Padahal life is never flat. Nah, ya. Gitu. Nah, kalau yang hamba, dia bisa memainkan segmentasi vertikal dan horizontalnya. Zona kan. Oh iya, bahkan melibatkan, bahkan ketika dia bermain di vertikal selalu membawa nilai horizontal. Yes. Ketika di horizontal juga kenapa? Karena ketika kita memainkan di ranah insania, itu adalah tangga menuju ilahiyah. Nah, sip. Lanjut hamba. Jadi Sebenarnya ya dari 313 itu karena ada hamba. Jadi it's not about number anymore gitu. yes. Nah pertanyaannya kenapa is not about number anymore? The question is, so what about? Ya, tentang apa gitu. Hah? Your faith. Ya, hamba mau boga faith ya. Your sacrifice. Ya. Oke. Pertanyaannya, adakah seorang hamba yang tanpa sacrifice? Udang subuh wae itu Sacrifice. Nah, nama sana pan. Ngeunahna geus gawe teh hasilna jang urang we sorangan. Yes. Nabeut kudu bagi-bagi. Aku kudu haji. Nabeut kudu sagalupak wah ribu. Maik we. Udah menang aing sorangan. But if you are here, you must be sacrifice your faith. You must be sacrifice yourself For your faith ya. Nah, seolah-olah ketika sacrifice ini bukan buat dia. No, it's for you, man. Ini bukan buat dia. Ini nggak penting. Nama lain ya. Nggak, ya udah beungar atuh dia. Kenal atuh. Jangan atuh. Kayak kamu ngasih infak, Iya. itu bukan buat orang miskin. Ya. Buat kamu. Kan orang kene. Kamu ngasih sodako ke orang lain, dalam hati kamu, oh kasihannya itu nggak bisa makan, biar bisa makan. Bukan buat biar bisa makan, biar kamu selamat. Ini mindset, cara berpikir. Sehingga kalau kita mindsetnya, oh itu buat kamu, berarti sebenarnya ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin tertolong, tolong orang lain biar kamu tertolong. Cuman kan gangguannya gitu, ketika kita sudah menolong orang lain, orang akan ngerasa boga lakota. Siapa aing aja. Jadi superhero. Aing ya. Aing. Superhero mana terbatas. Jadi menghamba kasorangan deh. Pada akhirnya jadi idol. Nah, jadi deskripsi hamba ge can beres tadi semua. Ya kan kalau memakai deskripsi yang sangat petrolot ya teman-teman bisa mencari tahu lah ya. Di Quran banyak menjadi hamba itu seperti apa, mutakin seperti apa, pada level musliminnya seperti apa, menjadi level di ulul albab seperti apa, di level waladun solihun itu seperti apa. Itu kan part of hamba semua. Cuman nanti kamu ada takaran yang di mana? Apakah sudah di level hambanya pada pemahaman hambanya sebagai hamba yang ulul albab, hamba yang mutakin, hamba yang muslihun, hamba yang muslimun, hamba yang seperti apa-apa? Silahkan. Kenapa ada ragam banyak itu? Dalam ada yang saya pahami sangat proporsional. Ya. Tidaknya kompet daunkeun orang lain sesuai porsinya. Ya. Karena saukur nu bisa haji hungkul surga teh gitu. Ya, kita bayangkan misalkan kampret begitu menyukai motor, kendaraan motor sebutlah misalkan. Mari kita cari tahu hikmah dari motor. Kita bisa bayangkan semacam ini. Motor yang kamu tunggangi, dia sudah bersedia dirinya menjadi seorang motor untuk kamu tunggangi. Artinya motor yang kamu pakai, dia menghamba kepada tuannya. Kita preteli motor itu. Hambanya itu. Pada masing-masing spare part motor itu banyak peran.
yang kemudian bisa didefinisikan sebagai motor gagah, motor keren. Maka bayang tuh lamun eta pentil tina jero motor nu keren kamu protes. Aku nggak mau jadi pentil, dekat ciri nih. Aku nggak mau jadi busi, nggak kelihatan lagi. Aku nggak mau jadi bensin, dia tidak bisa menerima itu semua. Apakah ada motor keren? Nggak bisa. Pentil dipotong oke dah. Nggak bisa gitu. Nah, ini ketika kita memposisikan sebagai hamba dan ketika kita sebagai hamba dan kita diposisikan atau memposisikan kita berperan di dunia apa saja, bisa nggak kita bisa jadi pentil? Bersedia nggak? Ya. Bersedia nggak kita jadi jok? Bersedia nggak jadi busi? Bersedia nggak? Yang notabene itu udah pilihan hidup kita. Ya. Dengan tadi obrolan kita sebelumnya kita ngomongin potensi. Ada negatif, ada positif. Oh ternyata dari negatif positif yang saya miliki, oh saya mah cocok jadi pentil. Ya. Tapi ketika aku cocok jadi pentil, tapi tidak nerima ke. Ya, dan aku batu selalu lebih keren gitu ya. Nah, gitu. Masa jina eta Ya, gitu. Akhirnya tidak bisa positioning. Akhirnya nanti muncul kepada proses organisasi itu bukan hal mengorganisasi atau berorganisasi itu bukan hal yang mudah. Ya. Karena kita berhadapan bukan dengan makhluk diam. Ya. Masalahnya kita berhadapan dengan makhluk yang berkehendak. Yes. Memboga value yang dia Sehingga jaga. muncul istilah right time, right place. Ya. Muncul apa. Sehingga wajar kalau banyak organisasi yang tidak bergerak lebih gara-gara karena salah menyimpan orang atau tidak tepat. Dan mengecilkan peran si pentil, mengecilkan peran busi untuk kasih. Tidak ada respect di sana. Gitu. Ya. Nah, akhirnya kita bisa melihat bagaimana kalau kita hanya memerankan diri sebagai manusia biasa tanpa pernah melibatkan dalam kehidupan sehari-harinya nilai-nilai vertikal dan horizontal, bahwa hadir dirinya adalah untuk semesta. Akhirnya dia hanya sekadar hidup untuk dirinya sendiri saja. Akhirnya hidup itu seolah berjenjang. Hidup, sekolah, kerja, berkeluarga, ulin sare, udah. What the fuck dengan itu semua ya, sebenarnya yang penting mah orang weh. Ini selesai di sini. Ya. Tapi kalau ada pada posisi hamba, I think making different perspektif. Ya. Karena hadirnya aku bukan hanya untuk aku. Ada tugas lain. Ada tugas yang lain, ada purpose yang lain, ada itikad yang lain, ada hope yang lain. Ya. Gitu kan. Dan makanya ini saya bedakan bagaimana kita ada pada posisi manusia ketika ada di mana kita ada pada posisi sebagai hamba. Ya. Yang notabene ideal nama manusia equally hamba. Tapi lagi-lagi alibi manusia mahnya ada orang teh jelema biasa. Asik gitu. Kalimat manusia jelema biasa dia sebenarnya jadi salah. Dari jelema biasa mah kuduna boga menghamba kepada sesuatu kan sebenarnya. Nah itu kan kadang-kadang manusia ada pada posisi lupa. Gila. Gitu. Tapi kan penting itu juga. Kenapa? Karena nanti ada working pada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini akan bekerja kontrol sosial. Ya. Itu bayangin kalau sudah semua jadi hamba. Nggak penting ini kontrol sosial ini. Ya. Nggak artinya ayat itu sudah working anymore. Ya. Gitu. Tetap itu harus ada karena untuk fungsi gitu. Karena ya jadi doyan khusus teh aja lama naik mudu. Ya, dan tantangannya dari sana. Mana rek mudun tuluy, rek lanjak tuluy, udah capek atuh donan oge. Itu bisa. Itu bisa. Emang kudu naik turun dah. Naik roller coaster. Oke, itu baru satu tahap ya. Ya. Positioning bagaimana kemudian kita memposisikan sebagai manusia dan hamba, dan pada saat yang sama kelima kita adalah manusia jadi seorang hamba. Ya. Nah ini yang kemudian akan menentukan kualitas baik secara personal maupun kualitas secara komunal. Oke, Masa iya nya, dirinya masa iya nya. Nah komunal tuh kita tadi di semacam itu. Terus. Nah, ketika kita pada saat yang sama, ya kita manusia ya hamba. Seperti hanya kita juga hidup di dunia, tapi menghamba pada Sang Maha Kuasa. Karena tidak selamanya orang yang ada di dunia juga menghamba pada Sang Maha Kuasa. Ya. Kayak gitu. Karena ada juga orang yang sudah menghamba kuasa sudah tidak di dunia. Ya.
Nah, sebetulnya anu jariahna geus ngalir terus gitu kan ya. tinggal eta mah otomatis we Ya, gitu. Sudah ada di alam sana. Kayak gitu. Nah, ketika kita kembali kepada apa namanya tadi gambaran yang 313 lawan 313 vis-a-vis 1000 misalkan ya. nah sih nyebutnya pisapis. Ya kan gelut dihadap-hadap gitu. Oh. Nulisnya VS tapi pisapis sama itu Versus bisi bahasa Arab juga kan. versus kan Ya. versus 1000. Yang saya terjemahkan pada momen ini adalah dihuni oleh para hamba. Sementara ini dihuni oleh para manusia. Gitu. Artinya kan ketahuan purpose-nya kemana. Gitu. Ini mah udah pasti ke sini gitu. Walaupun dia tetap menapak di dunia. Iya. Ayat efek namanya. Ya, gitu. Karena dia tidak lagi bahkan kepada itikat ketika berperangnya pun bukan untuk membunuh. Ya. Kalau ini kan untuk membunuh. Ya. Musnahkan. Iya. Itu kan akhirnya niat menjadi kata kunci lagi. Akan menjadi kata kunci perubahan. Niatnya keur naon heula gitu. Ya, nama amalu bin niat itu semua fondasi. Lebarnya filmnya versi Angko jeung Sparta. Udah ngomodalan guys. Nu ngabodalan profit wae sih ngomongnya. Nah, itu dia. Lawan di game. Nah, di dia udah gara-gara di dia. Jeung Oscar. Ya. Kemarin jam mengenal ini video sekarang. Oke. Nah, pada level ini saya mengatakan bahwa tidak selamanya yang mayoritas berkualitas. Dan juga belum tentu yang minoritas juga berkualitas. Pertanyaannya, kadang-kadang kita selalu pengen besar dalam banyak hal. Hayang boga komunitas anu besar, hayang boga komunitas anu mendunia dan seterusnya. Hayang boga perusahaan yang nu tadinya lokal jadi global. Ya. Fine, gitu kan? Tapi pertanyaan apa kita sudah siap? Apakah kita sudah siap? Bukankah hirup itu adalah harus siap dengan dewasnya? Ya. Bahkan pada setiap doa yang kita doa yang kita berikan sampaikan kepada Allah, apakah kita siap kalau sudah diijabah? Karena bukankah pada setiap jawaban itu akan melahirkan konsekuensi yang lain? Jawab deui. Can hisabna. Ya kan? Pada level itu matematis bisa gitu. Ya. Selalu ada pada konsekuensi logis dan unlogis. Paket pertama. Mun hamba mah kudu siap nepi ka logis. Iya. Kalau manusia kan Bisa jadi logis aja. pola pikirnya sekarang konsekuensi logis. Motor Tapi di hamba logis and unlogis is your konsekuensi. ya nama juga manusia mah mikir orang mau beli motor cc banyak kudu siap bensin hungkul eta hungkul gitu. Konsekuensinya begitu gue pajak mahal. Tapi mau misalnya hamba dia langsung berpikir anjir ini bakal dihisab ya gitu kan. Jadi pakai naon teh kurang. Nah, Jadi lebih beda purpose-nya. Beda. bobot lagi beda. Mari kita mainkan Isam, misalkan flashback lagi ke belakang, jauh sebelum fase hijrah, sebagai proses menghitung bagaimana to create jenis seperti ini. Bisa nggak sih ketika Rasul kemudian tahdis menjadi seorang nabi di 40 tahun, ku Allah langsung dari umat saya kuras, bisa tuh? Ya. Ku Allah, Ya. bisa tuh? Rasul kan tinggal minta aja. Iya. Ayo nanya. Ya Allah, aku minta umatnya 1000 ya lah, nggak gancang nih prosesnya. Karena percepatan ini godaan loh. Yes, betul. Percepatan itu godaan loh. Ya. Yang gancang gede. Akhirnya naon tatangkalan, tumbuhan, bahkan yang kita makan karena pengen atas nama percepatan dari bahan kimia. Iya sih cepat tumbuhnya, tapi cepat juga penyakitnya. Jadi sebenarnya gancangan, penyakitnya gancangan. Gancangan. Akhirnya kan rupa-rupa penyakit kiwari. Nah, kabeh yang gancang. Makanya ini ada bedanya nanti pemahamannya tuh. Satu sisi Islam memberikan doktrin kepada kita fastabiqul khairat, ya, bersegera dalam kebaikan.
Tapi sisi lain juga ada warning. Al-ajalu minas syaiton. Sifat tergesa-gesa itu bagian dari kerjaan setan. Sia anu amanah. Sia anu mana? Nyaimbangkeun ya. Hadirnya Islam lagi-lagi wasaton di tengah. Ada saatnya kita harus cepat, ada saatnya kita bukan melambat. Sesuai kadar. Ya. Proporsional. Oke. Wah, eta asik menggabungkan dua yang ya kita semua kayaknya sudah tahu lah ya. Bersegera berbuat kebaikan sama tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Ya. Tipis. Ya. Tipis kan? Ya. Akhirnya kan orang selalu ngambil shortcut. Hayang gancang beunghar, hayang gancang pinter, hayang gancang kasep. Hayang gancang udud 20 batang nurus dulu. Kayak gedeng ari hayang gancang kasep kumaha rumusna. Jika si Boni kan kalau datang ke Korea di operasi plastik. Ka bisa events nah. Oh bae lah, hayang Boni. Saya kembali ke singgung gitu. Oh eta. Enggak. Saya tamang ka Korea teh cenah lain dakwah lain. Ngakuna dakwah gitu. Ngaku dakwah pada operasi plastik cenah, manipedi dan seterusnya. Tapi dari plastiknya siku udah nempo. Naon deui. Ieu suku urang teu proporsional. Geus hukum. Oke. Rebon peace buat yang selawat. Nah jadi ka urang ya Bapak. Ustaz nah jadinya dengdek dewa. Hidup adalah dengdek. Tadi si tauhid aing mah eraan kan cik aing ge naon tauhid Naon cenah? Pangnonggongan cenah. Da urang mah eraan cik lain kana kamera. Teh keur bingung tah nyeun video keur maneh teh kumaha carana. Oke, terus. Nah, ketika kita flashback, sebut saja misalkan disebutkan dalam surah itu Rasul membina para sahabatnya itu di rumah Baitul Arqam. Rumahnya Arqam. Iya. Nah, disebut-sebut sekitar butuh waktu 13 tahun mah proses diskusnya itu. Iya, Yung ternyata. iya ngabinanya itu Oh, oke. di rumahnya Ngabina kadar dalam tanda iya, kutip. kaderisasi. Ya. Kaderisasi 13 tahun. Jadi kalau kita bayangkan yang tadi ketika kita ngomongin di episode sebelumnya, angka 17 tahun yang kita habiskan untuk belajar. Nah, itu sudah kaderisasi di sana. Ya. SD seberapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. Seberapa? SMA. Salapan tambah 3 12. 12 tahun. Anggaplah dari 1 pasti 12 tahun. Guna mungkin jadi sumber-sumber resource yang luar biasa. Dari hiji teh. Kudu nama Ideal nama gitu kan. menempuh angka. Menempuh angka lagi-lagi. Lagi. Dan siapa makan manusia. Lain nama. Nah, aing mah jelema biasa. Ya. Oke. Gitu. Artinya terjadi proses kaderisasi, kristalisasi insan-insan yang keren di sana. Anakku orang can kabongkar teh eta silabusna naon 13 tahun teh. Ya. Walau secara umum simple. Yang dipelajari adalah tentang ruh tauhid. Bab tauhid itu. Yes. Makanya kemudian fase ketika dalam mushaf Al-Qur'an ada fase makiyah madaniyah. Di makiyah itu lebih kepada nilai-nilai tauhid. Iya, betul. Itu baru ke nilai-nilai hukam ada yang seluruh lainnya itu di fase sosial madaniyah. lain mah lobana di Madinah ya. Itu. Jadi kata kunci adalah idealnya proses pendidikan itu disebutlah 0 tahun sampai 13 tahun yang akan datang itu kepada nilai-nilai tauhid. Kalau kita mau menggunakan jalan nubuwah, Karena korna apa tauhid mah. nah iya, fondasi. Ini ada korna. Saking pentingnya memegang core yang kuat, memunculkan core yang kuat itu sampai 13 tahun investasi nawan. Ya. Dan sebut saja ada nggak generasi yang terlibat di 13 tahun belajar sama Rasul Muhammad itu ada yang gagal? Ada nggak? Berarti apa? Tapi jika mah mungkin. Tidak ada. Paling tidak saya belum menemukan Iya. ada keterangan gagal. Ada berapa sahabat yang terlibat dalam 13 tahun kira-kira? Orang menempuh angka gitu. Sekitar 75 orang kurang lebih. Nah, sedikit loh 13 tahun Iya. Rasul Muhammad mengumpulkan dan itu pun tidak semua ikut diskus kan dong. Iya. Ada anak-anaknya, ada perempuannya gitu kan. Oke. Berarti sangat sedikit gitu. Sangat sedikit. Tapi hasil-hasilnya Iya. jadi khalifah, Yes. bla 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 banyak. Gitu. Oke. Lalu
ketika kita punya kata kunci, ternyata proses untuk menjadi hamba adalah ketika di-create sedemikian rupa urusan tauhid. Ini kan pondasi, teka ciri pondasi mah teka ciri. Oh dicayanya. Jangan kita koning lu. Ini kan pondasi gitu kan, pondasi. Nggak kelihatan kan? Iya. Kelihatan. So the question is, kalau kemudian seorang manusia ditanami nilai-nilai tauhid, pertanyaannya apa yang akan tumbuh? Apa yang akan tumbuh? Dari pupuk geus alus mah. Ya, apa yang tumbuh? Ini harus kita terjemahkan. Iya. Seperti halnya maneh sekolah daftar ke ITB jurusan misalkan teknik mesin. Kira-kira idealnya jadi apa? Ya mau jadi ahli mesin silahkan. Nah, mau jauh ini sebagai seorang ahli mesin. Tapi kan itu terjemahan lo bakene. Iya. Ahli mesin di bidang mananya? Mesin apanya? Mesin pabrik, mesin mobil, mesin apa? Karena mesin itu loba. Iya. Nah, problemnya Islam kan universal. Yes. Untuk yang urusan mesin hungkul. Yes, betul. Untuk yang urusan raga hungkul. Dengan ngurus sholat hungkul. Dengan sholat hungkul. Puasa hungkul. Ini yang kemudian muncul. Lalu ya. Value. Itu yang nulisnya kan? Bayinya kayak siapa? Valve itu. Ya kan geus ketua. Itu atuh ieu teh. Dibahas. Ini abong dinu kritis ya. Ting anu panonna goreng patut. Ting lapar. Akhirnya apa sih yang diharapkan tumbuh dari benih tauhid ini? Ya. Orang dengan sangat mudah mengatakan lillah. Ini kan abstrak banget gitu. Ini masih tataran ilahiyah pisan neranggeunana. Belum sampai kepada breakdown seperti apa. Non praktis nanti can kabacanya. Lillah weh. Jadi lelah. Nah, simplistisnya dalam tanaman ini, dari biji ini, fondasi ini, idealnya melahirkan buah. Ada ini Barisan. sidik, amanah, Patronah. tabligh. Tabligh. Pemimpin. Everybody must have this if you are Hamba. Dan khalifahnya. gitu. Jadi dari ini kemudian akan melahirkan nilai ini loh, Yes. idealnya. Dan ketika ada orang yang dominannya di sini, dominannya di sini, ini yang kemudian melahirkan varian manusia, Ya. varian positioning manusia, varian penempatan diri di masing-masing manusia. Dan ketika dalam dirinya lengkap ini semua, that's the khalifah. Ya. Mampu merangkum itu semua. Bahwa pada dasarnya tetap personanya adalah khalifah. Apa yang dikatakan dengan sidik? Kira-kira poinnya sidik itu apa sih? Bisa minta apa? Kalau aku sih aku suka mengadur ini say yes to the word aku ya, karena say yes to the word itu memang salah satu teman perkataannya seorang Nietzsche sebenarnya ya. Tenang naon. Nah, tapi aku bisa mengambil kebagiannya bahwa sidik itu kan dipahami sebagai sesuatu yang benar. Ya, benar kan? Kita harus mengatakan yang benar, berbuat yang benar. Tapi masalahnya di dunia apakah yang terjadi? Bahwa yang salah pun ada, oh ya benar terjadi. Ya. Yang benar pun di dunia, oh ya terjadi. So, buat aku ya kamu harus berani mengatakan iya kepada dunia. Bahwa iya ada yang salahnya, bahwa iya ada yang benarnya. Ketika iya ada dua di situ, lalu kita memerankan di mana? Amanah? Ini efeknya amanah. Ya bersikap amanah dengan apa yang kita miliki. Bersikap amanah menjaga pada apa yang terberi. Ya. Patona? Smart. Tabligh. Menyampaikan. Nah itulah. Bisa ya. Karena itu dulu pernah belajar tentang apa sih yang dikatakan kenapa Rasul itu seorang pemimpin yang ideal. Ya
beliau memiliki 4 itu yang dari sekian banyak 4 itu yang dijabarkan dengan lugas. Sidik, amanah, matonah, dan tabligh. Ya, dan tentu ini sebenarnya bukan hanya milik Muhammad, bukan hanya milik Rasulullah SAW. Semua para nabi jalannya ini, jalannya ini harus memiliki 4 dasar ini. Artinya ini yang saya sebut sebagai jalan nubuwah gitu. Jalan kenabian. Kenapa harus jalan nubuwah? Kan ini Nabi itu melayani loh siapapun. Siapapun, mau umatnya mau bukan, dia layani. Gitu. Keren. Dia melayani siapapun. Gitu. Mau orang yang dianggap berdosa sekalipun oleh orang lain, oleh masyarakat, buat Nabi tetap dihargai. Nabi kan sato dihargai ke Nabi Nuh mah. Sok sahawe nu rek niru jeung urang. Ternyata sedikit manusia yang ikut. Ya udah, satu aja ikut sama aku, nggak apa-apa, aku marido. Udah pengikut aku mah bukan manusia, pengikut aku mah satu, nggak apa-apa. Nuh ada bersama mereka dan menjaga mereka, bahkan memperhitungkannya. Maksud memperhitungkan? Lah, aing maneh ngasupkeun sato kabeh kanu parahu teu di Paraban. Di Paraban kan? Iya. Logistiknya diperhitungkan, segala macamnya diperhitungkan, semua diperhitungkan. Ini kan menjadi kata kunci bahwa rahmatan lil alamin itu ya whole picture, lain jelema, lain ku jelema hungkul gitu. Pertanyaannya kalau hanya manusia saja misalkan. Pertanyaannya, kalau hanya manusia saja, jangan-jangan Nabi Muhammad enggak iman ke Nabi Nuh. Oke. Ya. Kan yang kemudian muncul dalam aturan etika berperang dalam Islam, tidak boleh merusak pohon, tidak boleh ini, semua harus sewajarnya. Bukan hanya mengenai bersikap kepada lawan, tapi kepada lingkungan medan juga harus benar-benar dipakai. Itu kan itu yang kemudian bisa dijadikan sebanyak etiket berperang modern hari ini. Tapi kalau betul dipakai, lobana dagang senjata. Yang iya, lobana yang berperang ini. Berperang itu untuk menang, bukan untuk benar. Ke oil, ke minyak, ke senjata gitu kan, termasuk senjata biologis hari ini. Jangan-jangan hari ini juga ada senjata biologis yang dagang. Jadi paling dagang ketembak aing mana? Ya gitu. So pada akhirnya bahwa tidak selamanya yang mayoritas itu juga berkualitas, juga sebaliknya yang minoritas itu berkualitas. Itu kembali kepada bagaimana kita menjalani pada setiap every single proses yang kemudian diarahkan kepada visi misi kehidupan kita, mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana. 27 menit mang dah terasa. Siapa tuh? Dapat poinnya nggak? Kalau menurut saya sih memang intinya mun urang kalau kita hanya bergerak mengatasnamakan manusia, kemampuan saya saja tanpa ada berpikir supreme being yang mengatur kita semua, tanpa ada nilai tauhid, maka 313 ini hanya akan menjadi 313 gitu kan. Tapi ketika ada Allahnya, yaitu sebuah value yang sampai berbicara dunia dan akhirat dan nilai-nilai penghambaan, maka 313 ini bisa menjadi lebih dominan daripada 1000. Oke, saya akan turunkan lagi karena kemudian nanti akan muncul ada mistifikasi. Oh, jadinya mistifikasi. Ya, dalam arti mistifikasi, oh ini dari tolong ku Allah. Ya, kita turunkan bagaimana Allah menolong mereka dengan saukur jadi ngaraku. Dengan saukur tiba-tiba misalkan Allah memberikan malaikat tambahan. Bukan sekedar itu saya melihatnya. Ya. Bahwa itu ada, ya, oke. Ya, bahwa itu ada, ya, oke. Tapi saya lebih melihat kepada yang lebih mikro, yang lebih kecil. Ini loh, ini adalah personal yang punya kepribadian yang luar biasa, gitu loh. Yang sudah terlatih, yang pada masing-masing personalnya sudah mulai menjadikan attitude. Jadi sikap tertibnya dia saat perang itu sama dengan sikap tertibnya, taat patuhnya ketika dia melakukan dalam keseharian. Jadi dia bisa taat pada saat perang karena dia taat pada saat keseharian. Ya. Jadwal terlatih, teratur dengan sholatnya, semuanya, saf baris dengan caringnya, pedulinya, apapun itu, memahami rekannya, gitu kan. Itulah pertolongan Allah buat saya mah gitu. Bukan sebatas pemahaman bahwa oh ini ada malaikat turun. Oke, fine. Tapi ada skill yang luar biasa di sini kan. Yang tadinya dia manusia jadi hamba. Yang terlatih yang tadinya dia ikut perang ingin dapat ghanimah, bukan itu lagi tujuannya.
Jadi 313 ini terlatih dengan sholatnya, puasanya, sodakohnya, semuanya. Dengan dia berbaur Oke, dengan sekarang kita sosial. cari tahu. Sekarang cari tahu orang-orang di sekitar kita yang pengen jadi tentara, yang pengen jadi polisi. Niatnya yang ngejaga nusa bangsa atau yang menang pensiun? Menang gelar. Yang menang gelar, jadi jenderal dan seterusnya. Ya. Jadi jangan pernah berpikir mengenai jumlah jamaah atau jumlah teman-teman kita dalam berkegiatan baik, tapi juga meningkat kepada seberapa besar nilai lillah kita dalam berkegiatan. Bagaimana Yang sebesar terejawantahkan dalam ya. seharian. Jadi entong saukur ngilu perang tapi orangnya tidak melakukan sholat, sodako, puasa dan lain-lain yang akhirnya latihan-latihan untuk menjadi perang sebagai hamba ini juga kebypass gitu. Bisa seperti itu, bisa juga kan ada aja misalkan yang baru Ya, masuk Islam. Malah ada sahabat yang Ya. bukan sahabat, malah ada yang baru bersahadat ketika perang Ngilu. Nah, berbalik kan sosok-sosokan misalnya. ya benar. Ada gitu. Ya ada sih ya. Jadi tidak di-fact bahwa ini adalah orang-orang yang sudah Ya, mengikuti ya. rukun Islam semua, belum tentu. Betul, betul. Tapi bukan itu kata kuncinya gitu. Ini loh. Ininya berhasil. Iya, jadi jika seperti ketika saya bekerja hanya untuk sekedar memenuhi nafsu saya, beda dengan saya ketika bekerja di dalam hati saya itu ada keluarga saya yang harus saya nafkahin. Ada Itu satu tahap. ada energi Diri lain dan keluarga. Yes, kemudian nambah lagi orang yang haji misalnya, Oke. nambahan di orang yang bisa manfaat ke batur misalnya gitu, orang yang ngabantuan itu. Jadi semakin banyak value baik yang kita pegang, itu otomatis dari segi energi mental aja udah Ya. Rise, terus tumbuh gitu. Growth. Jadi iman itu saya pikir bukan hanya sekedar dijaga, tapi dirawat biar tumbuh. udah tumbuh kayaknya. Oh iya, kudu ditumbuh. Lain masa naik turun. Bukan. How to grow our faith. To being change our world. We gonna change our situation, our problem. Oke. Karena memang durasi. Urusan dengan durasi. Dan kita tidak akan pernah habis dalam membahas ini. Jadi mohon bisa nih kita harus lakukan lagi nanti. Next, oke. Dan masih banyak bahasan-bahasan menarik. Wah, ya. Kalau yang pasti kita belajar sambil santai dan kita belajar untuk santai. Dari rumah, Santuy. tuh, Santuy. Beri. Nah jadi santri banget sih bahasannya. Asik. Betul. Sampai Oke, jumpa. Bebe, next kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan di episode selanjutnya. Kampret jatuh.